Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Agit Syafei, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2511115544, program studi pendidikan agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan materi berpikir kritis dan mencintai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demikian perkenalan saya, mari sama-sama kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita di pembelajaran PAI di kelas 11-7 ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Ya. Baik teman-teman, untuk melanjutkan pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Akbar Faiz. Hadir Pak. Algonio Afla. Hadir Pak. Alinsa Sela. Hadir Pak. Raya Anastasia. Hadir. Rasya Azahra. Hadir. Hadir semua ya. Hadir Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar terkait tentang berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bab 1 ini dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berpikir kritis, karakteristik berpikir kritis dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, ada video yang kita tonton terlebih dahulu ya. Di sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan, di gambar ini deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijajar. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya, siap-siap. Kita bakal mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata kita sebagai manusia itu makhluk yang kecil ya. Nah, kalian pernah mengukur belum? Atau sudah pernah tahu belum? Jarak bulan ke bumi itu ada berapa jaraknya tuh? Panjangnya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa di dalam video ini diilustrasikan 8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik panjangnya itu hampir dari 3.800.000 lapangan sepak bola. Iya. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita sebut jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2. Nah, dari para ambisi ilmuwan dunia ya, kita bisa lihat bahwa ada ilmuwan yang berpendapat ingin tinggal di Mars tuh. Ya. Kira-kira menurut kalian bisa nggak manusia itu tinggal di Mars? Bisa nggak? Tidak. Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang
Enggak ya, kebanyakan bilang enggak nih. Tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa banyak ilmuwan itu mengatakan ada kemungkinan kecil ya untuk bisa tinggal di Mars. Semua kemungkinan itu dirangkai dalam sebuah ilmu pengetahuan ya. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang berpikir secara kritis ya. Kenapa kok ada pemikiran-pemikiran semacam itu ya? Baik. Dalam hal ini kita akan belajar Quran surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Tentang berpikir kritis ya. Ada yang sudah hafal ayatnya? Belum. Di dalam ayat Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Shadaqallahul adzim. Nah, di dalam ayat ini ya, ini ada perintah kepada kita sebagai umat manusia untuk memikirkan tentang ciptaan Allah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut dengan kerja kelompok ya. Bapak bagi seperti kelompok sebelumnya ya. Silakan kalian kerjakan. Ini ada LKPD. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Kerjakan dari yang bisa dulu. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman saya. Gambar 1.2 pertanyaannya, kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Jawabannya, bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 oleh satelit merah putih 2 milik Telkomsat. Pengibaran ini dilakukan secara virtual untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selanjutnya yaitu gambar 1.3. Pertanyaannya, di atas bumi ada langit dan di atas langit ada apa? Jawabannya berdasarkan Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Di atas langit ada batas yang tidak dapat ditembus oleh manusia dan jin kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan bisa menembus langit dan bumi tanpa kekuatan darinya. Sekian presentasi dari saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk temannya. Kalau misalnya kita lihat ya, bahwa dalam hal ini ya, kita diminta untuk berpikir secara kritis ya kan, tentang tadi ya, ada poin di atas langit itu ada apa sih? Ya? Apakah di atas langit masih ada makhluk lain atau lain sebagainya ya kan? Nah, ternyata dalam Quran surat Al-Imran, dalam Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 33 tadi ya, bahwa disampaikan kita nggak bakalan bisa menembus tuh langitnya ya kan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Illa bisultan. Jadi kalau Allah itu tidak mengizinkan kita ya untuk menembus itu semua, nggak bakalan bisa ya. Ya. Supaya kita lebih happy lagi ya, untuk memfokuskan kembali pembelajaran kita, silakan kita berdiri semua.
Bapak ada games ya. Jadi kita sepakati terlebih dahulu ya. Nama gamesnya yaitu adalah besar atau kecil ya. Paham? Besar atau kecil. Bumi itu besar. Bulan itu Kecil. bisa? Bisa. Kita balik ya supaya lebih seru. Bumi itu besar, ya. Bumi itu besar. Bulan itu kecil. Bisa? Oke. Bumi itu fokus. Besar. Ingat ya, fokus ya. Kita baru pemanasan dulu nih kan. Bumi itu bulan itu Kecil. oke, mulai fokus. Bumi itu Besar. bumi itu Besar. bulan itu Kecil. oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Fokus ya. Baik, silakan kembali ke tempatnya, duduk lagi. Silakan kalian tulis ya. Refleksi kita pada hari ini ya. Pentingnya berpikir secara kritis. Ya, silakan ditulis. Baik, sudah? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita sudah sama-sama belajar terkait tentang berpikir secara kritis dan mencintai ilmu teknologi ya. Silahkan kertas refleksinya dikumpulkan. Ya, baik anak-anakku, bahwa dalam kesempatan kali ini ya kita sudah belajar kaitannya tentang penciptaan alam semesta ini ya, bahwa Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pergantian siang dan malam, itu nggak ada yang sia-sia. Sebegitu kompleksnya Allah ciptakan tuh ya, layaknya seperti meja yang kalian gunakan, seperti kursi yang kalian gunakan. Kira-kira menurut kalian, kalau kita berpikir secara kritis, kursi dan meja ini ada nggak yang menciptakan? Ada. Ada nggak yang menciptakan? Ada. Ada. Siapa yang menciptakan kursi dan meja? Maka sama halnya ya dalam penciptaan langit dan bumi. Langit ini ada yang menciptakan nggak? Ada. Bumi ini ada yang menciptakan nggak? Ada. Maka kita akan temukan esensi yang paling dahsyat, ya, paling tinggi, paling agung, bahwa yang menciptakan bumi dan juga langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan itu semua, mengatur itu semua ya. Semua itu zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa taala. Baik, dalam hal ini sampai di pembahasan kita, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak. Bisa difahami? Bisa. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sama-sama belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya dapat bermanfaat, ya, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Silahkan dipimpin. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Baik, membaca surat Al-Asr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Bapak akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.